Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 10, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Selamat bergabung kembali di pelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelum itu, kita akan lihat dulu hasil laporan observasi kalian di dalam aktivitas pendahuluan 2 pekan yang lalu. Nah, kita lihat datanya adalah sebagai berikut. Data hasil pengamatan sederhana siswa kelas 10. Yang pertama, jumlah siswa yang melakukan pengamatan sederhana dan melaporkannya ke UMU dari Akhwat 19 orang dan dari Ikhwan hanya 4 orang atau sekitar 17%. Kemudian wilayah tempat tinggal siswa kelas 10 yang sudah mengamati mulai dari Lembang dan sekitarnya hanya 22%, yang lebih banyak ada di luar Lembang namun masih di Provinsi Jawa Barat yaitu 70%. Dan 2 orang atau sekitar 8% tinggal di luar Jawa Barat. 1 ada di Jakarta dan yang satu lagi ada dari Cilacap, Jawa Tengah. Nah, data hasil pengamatannya yang pertama, bagaimana kondisi lalu lintas di depan rumahmu? 74% mengatakan lalu lintas atau jalan di depan rumah sudah kembali lancar dan ramai. Bahkan ada yang mengatakan sudah macet. Nah, sekitar 26% atau sisanya mengatakan masih sepi atau tidak begitu ramai. Kemudian bagaimana, apakah ada kerumunan orang atau banyak orang berkumpul? 43% siswa mengatakan banyak terjadi dan 57% atau masih sedikit lebih banyak tidak ada kerumunan orang atau jarang terjadi. Artinya masih sedikit lebih banyak yang mematuhi peraturan pemerintah. Lalu bagaimana penggunaan masker? 52% di wilayah siswa sudah disiplin menggunakan masker, baik warga yang tinggal di daerah tersebut ataupun yang sedang bepergian. Namun 48%-nya masih menyatakan warganya tidak disiplin, yang bepergian pun masih ada yang tidak menggunakan masker. Nah, seperti itu ya. Gambaran ini adalah gambaran data hasil pengamatan sederhana yang kalian lakukan. Namun, ini masih berupa informasi data. Jika informasi data ini akan kalian sampaikan dalam bentuk teks paragraf, kalian bisa menuliskannya melalui struktur teks laporan hasil observasi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, apa yang kita pelajari dalam teks laporan hasil observasi? Yang pertama, kita akan pahami pengertian, sifat, tujuan, dan fungsi dari teks laporan hasil observasi. Kemudian bagaimana struktur teksnya. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan tersebut. Mohon materi ini dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Nanti suatu saat kita akan menggunakannya kembali, ya. Kita mulai yang pertama. Apa itu teks laporan hasil observasi? Sebelum kita masuk ke teks, kita pahami dulu apa arti dari observasi itu sendiri. Observasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peninjauan secara cermat, atau kita sering menyebutnya pengamatan. Nah, kemudian apa itu teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum
atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Menurut salah satu ahli, menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan dari hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi. Seperti contohnya, yang sudah kalian amati dalam aktivitas pendahuluan kemarin, itu adalah sesuatu yang terjadi di depan rumah kalian, bukan suatu imajinasi atau karangan cerita yang kalian buat. Jadi, perbedaannya di situ ya. Maka setelah kita lihat pengertian dari teks laporan hasil observasi, teks ini bersifat yang pertama informatif, kedua bersifat komunikatif, dan terakhir bersifat objektif. Lalu tujuannya yaitu melaporkan hasil observasi atau pengamatan secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Lalu bagaimana fungsi dari fungsi teks laporan hasil observasi. Fungsi yang dimaksud di sini adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau pihak terkait untuk sesuatu informasi. Dan selanjutnya, informasi ini dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Baik, kita masuk ke struktur teks. Setiap teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangun apabila kita mau mengembangkannya secara paragraf. Nah, demikian pula teks laporan hasil observasi. Bisa kalian lihat di materi pekan yang lalu tentang literasi, ada artikel dengan judul Masker di Masa Pandemi COVID-19 yang UMU berikan. Nah, itu merupakan salah satu contoh teks laporan hasil observasi dengan topik yaitu masker. Nah, bisa kalian lihat di sana ada beberapa paragraf yang membangun teks tersebut. Nah, di situ sudah disampaikan sesuai dengan struktur teks laporan. Apa saja? Yang pertama adalah pernyataan umum atau klarifikasi. Pernyataan umum ini berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang dikaji dan menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Biasanya ada di paragraf awal, ya, atau paragraf pertama. Nah, paragraf berikutnya berisi tentang deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini dijelaskan secara detail mengenai objek tersebut dan bagian-bagiannya. Jika di artikel tersebut deskripsi bagian itu dimulai dari jenis masker dan juga cara penggunaan masker yang benar. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi manfaat dijelaskan mengenai manfaat atau fungsi dari setiap objek yang diamati. Contohnya di dalam artikel pekan lalu ada di manfaat masker.
Nah, paragraf-paragraf terakhir tersebut merupakan paragraf deskripsi manfaat. Baik, sudah paham ya mengenai pengertian, tujuan, fungsi, serta struktur teks laporan hasil observasi. Namun, dalam kenyataannya, kita sering menjumpai laporan hasil observasi yang tidak lengkap struktur dan isinya. Bahkan, banyak terdapat kesalahan berbahasa. Nah, untuk itu, pekan depan kita akan lanjut mempelajari kaidah kebahasaan dari teks laporan, contoh-contoh kesalahannya, juga pembenahannya. Seperti itu ya. Untuk hari ini, Umu akan berikan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Nah, kalau sudah tahu jawabannya, silahkan kirimkan jawaban kalian melalui pesan WhatsApp ke nomor Umu beserta satu pertanyaan atau bagian yang kalian belum paham dalam materi ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita sambung insya Allah pekan depan. Jazakumullah khairan kasiran atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.